Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan review. Pengertian review. Review adalah memberikan informasi untuk menganalisa suatu fakta yang terjadi atau suatu produk yang sedang dinikmatinya. Dalam hal ini, review adalah sedikit ringkasan yang ada di dalam buku, film, berita, dan lain-lain di mana kita di situ akan berbicara mengenai kelebihan, kekurangan, penilaian, dan suatu hal yang unik di dalam karya tersebut. Review tidak hanya berkaitan dengan barang, anime, toko maupun hal-hal yang menyinggung di dalamnya. Tetapi review dan pemberian penilaian itu jauh lebih luas. Bagaimana kita harus menilai kelebihan, kekurangan, inti, dan seluruh yang akan kita review. Mungkin juga berkenaan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Review memang sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, review juga hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dan inilah saat kita harus review apa yang harus kita review. Di dalam review inilah akan menghasilkan dampak positif yang begitu banyak. B. Ciri-ciri review. Ada beberapa ciri dari teks review yang perlu untuk diketahui. Ciri-cirinya antara lain: A. Tinjauan yang fokus pada kata sifat. B. Menggunakan kata atau klausa yang cukup panjang serta kompleks. C. Menggunakan perumpamaan. D. Bahasan yang direview harus fokus pada hal tertentu. Kemudian yang C yaitu tujuan review. Tujuan dari review sendiri banyak dan begitu luas, di mana dalam review nanti dijadikan patokan untuk masyarakat umum untuk jadikan patokan tersendiri. Review akan menjadi patokan ketika seseorang mau menikmati suatu barang atau jasa yang akan mereka miliki, sehingga tujuan review begitu luas. Dari sebuah review, kita pun dapat menjadikan bahan promosi bagi sebuah perusahaan. Bahkan bisa dibilang review begitu luas manfaat yang akan kita dapatkan di dalam mereview suatu produk tertentu. Oleh sebab itu, kita tidak boleh melupakan bahwa review ini sangat bermanfaat. Kemudian tujuan dan kontribusi yang terkait dengan review sejatinya sangat bergantung pada jenis dan pertanyaan penelitian khusus yang dibahas. Tetapi secara umum tujuannya adalah yang pertama yaitu menyelesaikan ambiguitas definisi dan buat garis besar cakupan topik. Yang kedua, memberikan serangkaian bentuk penggambaran yang terintegrasi dan disintesis tentang keadaan pengetahuan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi inkonsistensi dalam hasil sebelumnya dan penjelasan potensial, misalnya moderator, mediator, tindakan, dan pendekatan. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi pendekatan metodologis yang ada dan wawasan unik. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk mendamaikan dan memperluas penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan wawasan penelitian, celah yang ada, dan arah penelitian di masa depan. Kemudian yang D yaitu jenis-jenis review. Terdapat beberapa jenis review yaitu antara lain yang pertama review text. Review text adalah teks untuk mengklasifikasi suatu karya, baik film, buku, dan lainnya, agar kita mengetahui kualitas, keunggulan, dan kelemahan yang ada pada karya tersebut. Yang kedua, review jurnal. Review jurnal adalah sebuah strategi untuk mempermudah dalam memahami inti dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, review buku. Buku merupakan jendela dunia. Walaupun zaman teknologi sekarang, beberapa manusia masih membaca buku, menambah wawasan. Kemudian buku dari dulu hingga sekarang masih tetap terbit. Setiap hari buku yang bermacam topik dicetak dan didistribusikan. Pembaca memerlukan review terbaru pada buku untuk memudahkan pembaca mencari bacaan yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu review elektronik. Review elektronik membantu kerja manusia. Elektronik yang diperlukan manusia harus dipilih sesuai dengan kegunaan. Kemudian yang kelima yaitu kuliner.
Review kuliner sekarang semakin menjamur dengan inovasi yang menggiur. Review makanan tak pernah habis. Chef yang bereksplorasi setiap hari menciptakan makanan yang baru menggoda. Calon ponakan ingin mengetahui isi, bau, rasa, dan harga dari makanan. Review makanan ini merupakan cara mudah menulis review bagi pemula dengan melihat tampilan dan mencicipi. Kemudian yang ke-6 yaitu review aplikasi. Semakin maraknya jenis gadget yang modern dan canggih, semakin marak juga jenis aplikasi yang bisa di-download untuk penunjang gadget. Kemudian pengguna gadget akan mencari aplikasi pendukung kegiatan sehari-hari, sehingga calon pengguna aplikasi memerlukan review. Kemudian yang ke-7 yaitu review film. Bagi penyuka film, calon penonton akan mencari tahu film yang akan tayang, mencari tahu pemain, garis besar cerita, dan tempat film tersebut dibuat menjadikan penonton ingin menonton film tersebut. Dan yang terakhir yaitu review gadget. Gadget saat ini merupakan barang yang dimiliki semua orang. Zaman teknologi sekarang mengharuskan untuk memiliki gadget sebagai alat komunikasi di media sosial. Semakin hari perusahaan gadget semakin bersaing menciptakan dan menjual gadget yang bermanfaat dan canggih. Struktur tulisan review produk cocok digunakan pada review terbaru sebuah gadget. Selanjutnya ada struktur review. Untuk melakukan sebuah review, seseorang tentu harus memahami dan mengerti struktur yang akan dibahas pada saat review. Hal ini tentu agar orang yang membaca atau melihat review tersebut paham dengan apa yang sedang dijelaskan. Berikut adalah struktur yang ada pada sebuah review. Yang pertama ada introduction atau pengenalan. Pengenalan suatu konten sangat berpengaruh terhadap penyimak dalam memahami review yang dibuat. Pengenalan secara umum mengenai sebuah karya yang akan ditinjau meliputi nama, pembuat, background, atau bahkan merek dan lain sebagainya. Paragraf pertama dalam sebuah ulasan wajib menyisipkan perkenalan yang biasanya terdiri dari nama produk, sejarah, kegunaan, latar belakang, atau gambaran umum mengenai produknya. Hal ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang besar atau informasi yang jelas kepada para pembaca sebelum mereka masuk ke paragraf yang lebih mendalam. Berikan informasi yang jelas dan sekiranya dibutuhkan oleh para pembaca agar mereka merasa kenal dengan produknya. Yang kedua ada evaluation atau evaluasi. Pada bagian ini, penulis diharusnya untuk memberikan penilaian terhadap produk tersebut. Evaluasi ini juga bisa berisikan mengenai keunikan atau kualitas dari produk atau publikasi. Penulis juga harus bisa memberikan gambaran yang lebih rinci dibandingkan dengan bagian introduction di atas. Yang ketiga ada interpretatif atau penafsiran. Bagian ini penulis menyampaikan berbagai pandangan dari suatu karya atau produk yang untuk diulas. Jika penulis menulis ulasan untuk sebuah buku atau film, penulis bisa menuliskan mengenai karakter-karakter, plot, dan lain sebagainya yang ada di dalam karya-karya tersebut. Penulis juga boleh memberikan komparasi terhadap karya lainnya sebagai perbandingan seperti pro dan kontra atau rekomendasi untuk membaca. Yang terakhir atau keempat, evaluatif summation atau kesimpulan. Di bagian terakhir, penulis memberikan sumari atau kesimpulan dari publikasi yang diulas. Ini adalah opini terakhir dari penulis terhadap sebuah karya. Penulis bisa memasukkan punchline dari produk sebagai kritikan atau masukan terhadap karya tersebut. Suatu kebiasaan yang sering diketahui adalah bahwa sebenarnya kehidupan seorang reviewer adalah suatu yang begitu menarik. Kita tahu bahwa reviewer adalah pekerjaan yang menarik karena terlihat begitu mudah tetapi bisa menghasilkan dampak yang sangat berguna. Kita bisa lihat bagaimana review saat ini menjadi suatu kehidupan sehari-hari dalam menilai suatu produk yang akan kita dan nikmati. Review menjadi alasan pertama ketika kita mencoba suatu produk yang ada. Produk-produk yang kita review akhirnya menjadi produk yang unggulan dan akhirnya kita memajukan perusahaan. Baik, kesimpulannya yaitu review adalah memberikan informasi untuk menganalisa suatu fakta yang terjadi atau suatu produk yang sedang dinikmatinya. Dalam hal ini, review adalah sedikit ringkasan yang ada di dalam buku, film, berita, dan lain-lain, di mana kita di situ akan berbicara mengenai kelebihan, kekurangan, penilaian, dan suatu hal yang unik dalam karya tersebut. Tujuan utama dalam review adalah untuk memberi informasi, gambaran sebuah karya atau produk.
Review yang dimaksud berupa kritikan yang nantinya akan bermanfaat untuk khalayak umum. Jenis-jenis review antara lain review teks, review jurnal, review gadget, review buku, review elektronik, review makanan, review film, dan review aplikasi. Ciri-ciri review antara lain tinjauan yang fokus pada kata sifat, menggunakan kata atau klausa yang cukup panjang serta kompleks, menggunakan perumpamaan bahasan yang direview harus fokus pada hal tertentu. Struktur review antara lain introduction, pengenalan, evaluation atau evaluasi, interpretatif atau penafsiran, evaluatif, summation atau kesimpulan. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.